Video ini menjelaskan siapa bangsa Palestina itu dan asal-usul bangsa Palestina itu. Dan juga bagaimana peran Uni Soviet dalam strategi propaganda dalam pembentukan narasi perjuangan Palestina. Kita simak dan kita lihat video ini. Pada tahun 1960-an, KGB membentuk beberapa kelompok front pembebasan untuk melawan demokrasi dan kapitalisme. Contohnya seperti Tentara Pembebasan Nasional Bolivia 1964, Tentara Pembebasan Nasional Kolombia 1965, dan PLO 1964. Perlu diperhatikan bahwa PLO didirikan sebelum tahun 1967, jadi bukan sebagai reaksi terhadap peristiwa tahun itu. Menurut Pacepa, Wakil Kepala Intelijen Luar Negeri Rumania, PLO adalah gagasan dari KGB yang memang suka membuat organisasi pembebasan. Awalnya, KGB menghapus catatan resmi kelahiran Arafat di Kairo, lalu menggantinya dengan dokumen palsu yang menyatakan bahwa ia lahir di Yerusalem, sehingga dianggap sebagai orang Palestina sejak lahir. Sebelumnya, orang Arab di Palestina melihat diri mereka sebagai bagian dari bangsa Arab atau dari wilayah Suriah Raya. Misalnya, Zuhair Muhsin, komandan PLO, mengatakan pada tahun 1977, tidak ada perbedaan antara orang Yordania, Palestina, Suriah, dan Lebanon. Keberadaan identitas Palestina yang terpisah hanya untuk tujuan taktis. Itu adalah alat baru dalam perjuangan melawan Israel. Identitas nasional yang baru ini kemudian menjadi alasan untuk melanjutkan konflik, meskipun sebenarnya sudah terjadi pertukaran penduduk antara Israel dan negara-negara Arab. Hal ini juga menjadi bagian dari propaganda besar Uni Soviet melawan Israel. Uni Soviet sendiri sudah mengusulkan resolusi PBB pada tahun 1965 yang menyebut Zionisme sebagai bentuk kolonialisme dan rasisme. Pacepa dan Arafat pernah bertemu dengan Jenderal Giap yang terlibat dalam propaganda Perang Vietnam. Ia menyarankan kepada Arafat, berhentilah berbicara tentang menghancurkan Israel dan ubahlah perang teror menjadi perjuangan hak asasi manusia. Menurutnya, cara ini berhasil di Vietnam karena mengubah konflik dari perang ideologi menjadi perjuangan rakyat asli untuk kebebasan, sehingga mendapat dukungan besar dari masyarakat Barat. Muhammad Yazid, Menteri Informasi Aljazair, juga menulis kepada Arafat, hapus anggapan bahwa Israel adalah negara kecil yang terancam oleh negara-negara Arab, atau bahwa masalah Palestina hanya soal pengungsi. Sebaliknya, tampilkan perjuangan Palestina sebagai perjuangan pembebasan seperti yang lain. Hapus kesan bahwa dalam konflik Palestina dan Zionis, pihak Zionis adalah yang lemah. Sekarang gambarkan bahwa orang Arab adalah pihak yang tertindas dan menjadi korban, karena mereka tidak hanya menghadapi Zionis, tetapi juga imperialisme dunia. Sumber, Tali Pinsky.